Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Ruswidiawati, NIM 23105011 kelas A2. Saya akan menyampaikan materi tentang hubungan struktur dan metabolisme obat. Ketika Anda minum pil, perjalanan dimulai saat pil tersebut bergerak ke bawah kerongkongan dan mencapai lambung. Di lambung, pil mulai larut dalam lingkungan asam. Dari sini, pil yang larut sebagian bergerak ke usus halus. Usus halus adalah tempat sebagian besar penyerapan terjadi. Bahan aktif pil melewati dinding usus dan memasuki aliran darah. Proses ini sangat penting karena aliran darah bertindak sebagai jalan raya yang mengangkut bahan-bahan ini ke berbagai bagian tubuh. Kita akan membahas bagaimana struktur kimia suatu obat mempengaruhi cara tubuh memetabolismenya. Topik ini sangat penting untuk bidang farmasi karena mempengaruhi efek, durasi, onset, dan keamanan obat. Metabolisme obat adalah mengubah obat menjadi metabolit tidak aktif dan tidak toksik, atau bioinaktivasi atau detoksifikasi. Mudah larut dalam air dan kemudian diekspresikan dari tubuh. Ini bisa juga menginaktivasi obat, mengaktifkan produk, atau justru menghasilkan senyawa toksik. Contohnya, protosil diaktifkan jadi sulfanilamid, lalu diinaktivasi jadi asetil sulfanilamid. Skema metabolisme obat pada gambar menunjukkan jalur transformasi obat dalam tubuh. Obat dapat bersifat sangat lipofil, hidrofobik, atau sangat hidrofobik. Obat lipofil dan sangat lipofil cenderung mengalami metabolisme fase 1, yaitu oksidasi, reduksi, dan hidrolisis untuk menghasilkan produk polar. Kemudian dilanjutkan ke fase 2, konjugasi, metilasi, dan asetilasi untuk meningkatkan kelarutan air. Obat sangat lipofilik bisa tertimbun di jaringan lemak, sedangkan obat sangat hidrofilik dapat langsung diekspresikan melalui ginjal. Obat yang tidak dapat di metabolisme atau diserap saluran cerna akan diekspresikan lewat feses. Konjugat hidrofil dari hati disalurkan ke empedu dan usus. Jika mengalami hidrolisis, bisa kembali menjadi lipofil dan masuk ke siklus enterohepatik. Sisa metabolit hidrofil diekspresikan melalui urin. Metabolisme obat dibagi menjadi dua tahap utama, yaitu fase 1, fungsionalisasi, mengubah struktur obat agar lebih polar. Reaksinya meliputi oksidasi, paling umum dibantu enzim sitokrom P450, reduksi, hidrolisis. Fase 2, konjugasi, menggabungkan obat atau metabolit fase 1 dengan senyawa polar dari tubuh. Tujuannya meningkatkan kelarutan dan mempermudah ekspresi. Reaksi fase 1. Yang pertama, oksidasi. Contoh, hidroksilasi pada fenitoin jadi parahidroksifenitoin. Reaksi lainnya dialkilasi, deaminasi, epoksidasi, oksidasi alkohol. Enzim utama sitokrom P450. Yang kedua, reduksi. Reduksi azo nitroaldehid keton. Contoh, sulfasalazin direduksi jadi sulfapiridin. Yang ketiga, hidrolisis, memecah ester atau amida. Contoh, prokain dihidrolisis lebih cepat dibandingkan prokainamid. Reaksi fase 2. Yang pertama, glukuronida. Umum terjadi menggunakan asam glukuronat, membentuk ikatan dengan oksigen, nitrogen, sulfur, atau C-glukuronida. Contoh, paracetamol dan morfin. Yang kedua, konjugasi sulfat, terjadi pada senyawa dengan gugus fenol atau alkohol, menggunakan koenzim 3-fosfoadenosin 5-fosfosulfat dan enzim sulfotransferase. Yang ketiga, konjugasi asam amino, seperti glisin dan glutamin. Contoh, asam benzoat jadi asam hirupat. Yang keempat, konjugasi glutathion, penting untuk detoksifikasi senyawa reaktif. Yang kelima, asetilasi, menggunakan asetil-CoA, obat seperti isoniazid, hidralazin, prokainamid. Ada variasi individu, asetilator cepat dan asetilator lambat.
Yang keenam, metilasi. Bioinaktivasi senyawa endogen dengan koenzim S-adenosilmetionin dan enzimnya katekol O-metiltransferase dan N-metiltransferase. Struktur kimia obat sangat menentukan. Yang pertama, jalur metabolisme yang ditempuh. Yang kedua, jenis metabolit yang dihasilkan. Apa aktif, inaktif, atau toksik. Yang ketiga, kelarutan, kecepatan absorpsi, dan ekskresi. Contohnya, iproniazid diubah jadi isoniazid. Perubahan struktur menghasilkan efek farmakologis berbeda. Studi hubungan struktur dengan metabolisme obat digunakan untuk 1. Merancang dosis obat. 2. Memprediksi toksisitas. Ketiga, mengembangkan obat dan bahan kimia aman. Yang keempat, menilai bioaktivasi atau biotoksifikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.